Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Amelinda dari Prodi PGSD di Universitas Halim Sanusi Bandung dengan nomor NIM 12 2002 003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan filosofis pendidikan nasional guna menyelesaikan tugas pertemuan ke-10 dari Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Rizky Alita Istiqomah MPD. Jadi di slide yang pertama itu ada apa sih itu filsafat? Filsafat terbagi menjadi dua, secara etimologi dan secara definisi. Secara etimologi bisa diartikan menjadi cinta kepada kebijaksanaan. Dan secara definisi bisa diartikan juga proses yaitu berfilsafat dan hasil yaitu sistem pemikiran atau sistem teori. Lalu, bagaimana karakteristiknya? Di karakteristik itu ada objek, proses studi, tujuan berfilsafat, dan hasil studi. Objek yaitu hakikat segala sesuatu, proses studi yaitu perenungan yang bersifat mendasar, spekulatif, dan kontemplatif. Tujuan berfilsafat memperoleh kebenaran, dan hasil studi yaitu individual, subjektif, unik, dan normatif. Nah, apa sih cabang-cabang filsafat itu? Jadi cabang-cabang filsafat itu terdiri dari dua, ada cabang filsafat umum dan cabang filsafat khusus. Cabang filsafat umum terdiri atas metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Dan cabang filsafat khusus yaitu filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat seni, dan filsafat pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Landasan filosofis pendidikan. Disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang memiliki titik tolak dalam pendidikan. Hubungan filsafat dengan aspek pendidikan. Yang pertama ada konsep filsafat umum, yaitu hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Dan yang kedua ada konsep pendidikan. Ada tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, peranan pendidik, dan peserta didik. Lalu di slide selanjutnya terdapat idealisme, yang di dalamnya terdapat metafisika, manusia, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika bersifat psikis atau kejiwaan. Manusia makhluk yang mampu berpikir. Epistemologi pengetahuan diperoleh melalui intuisi dan mengingat kembali. Dan aksiologi manusia diperintah oleh nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Implementasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan, pengembangan karakter, pengembangan bakat insani, kebijakan sosial. Kurikulum atau isi pendidikan, pendidikan liberal dan praktis, metode, dialogis dan dialektik, peranan pendidik dan peserta didik, menciptakan lingkungan pendidikan, memberikan teladan, dan bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya. Realisme. Konsep filsafat umum realisme. Metafisika bersifat psikis atau materi. Manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Epistemologi diperoleh melalui penginderaan, dan aksiologi bersifat relatif. Lalu di slide selanjutnya ada konsep filsafat umum. Terdapat metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh,
Peranan peserta didik adalah belajar bukan pengaturan pelajar. Peserta didik dituntut aktif belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.